Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kakekku, masih hidup? Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia berteriak keras. Kesedihan dan alarm bercampur menjadi satu. Pikirannya benar-benar kacau, tetapi pada akhirnya, dia penuh dengan kebahagiaan pada pergantian peristiwa baru ini. Dia benar-benar terkejut, karena dia tahu bahwa kakeknya telah diburu oleh seorang pisiu saat itu. Akibatnya, semua berita tentang dia menghilang, sehingga mereka benar-benar kehilangan jejak keberadaannya. Semua orang mengira dia sudah terbunuh. Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul setelah bertahun-tahun? Jika dia masih hidup, maka dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Secara khusus, jika dia masih hidup, dia pasti tidak akan mentolerir sesuatu seperti Si Hao yang memiliki tulang tertingginya digali dan pengasingan Si Ziling. Di mana kakekku? Si Hao sedikit tenang sebelum bertanya. Di ibu kota negara batu, jawab Dewa Willow. Aku ingin pergi menemui kakekku. Si Hao berteriak keras. Setelah bertahun-tahun tidak melihat kerabat sedarahnya, hatinya mulai sangat merindukan. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya menggelang dan hampir mati sepenuhnya demi dia. Dia pergi untuk mencari darah murni untuk Si Hao, dan itulah sebabnya dia memasuki medan perang 100 klan untuk menyinggung pisiu, membawa bencana. Jangan terlalu cemas. Si Linhu dan yang lainnya berjalan untuk menghiburnya. Hanya setelah waktu yang lama berlalu Sir Hao menjadi tenang. Setelah mendapatkan berita tak terduga seperti itu, dia benar-benar tersentuh secara emosional. Pikirannya dipenuhi dengan semua jenis adegan dan antisipasi. Kali ini, dia pergi selama 2 tahun, jadi ketika penduduk desa melihatnya lagi, mereka semua sangat bahagia. Dia dikelilingi oleh sekelompok besar, dan selain Pihou, Ermeng, dan yang lainnya yang memeluknya, masih ada juga beberapa orang berusia 1 atau 2 tahun yang menarik-narik celananya sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ermeng, Huzi, Pihou dan yang lainnya sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Bahkan bayi ingus pun akan segera menikah. Paman, kami ingin makan makanan enak. Ada beberapa orang kecil yang menatapnya dengan mata besar mereka yang jernih. Mereka penuh harapan. Haha, kami semua tahu kamu adalah seorang Fodie. Mereka semua menunggumu kembali. Bayi ingus tertawa keras. Orang-orang ini sudah banyak mendengar tentang paman yang selalu jauh dari rumah tetapi selalu membawa pulang makanan lezat. Mereka sudah menyamakannya dengan makanan enak. Imut-imut sekali. Si Hao tertawa sambil mencubit salah satu pipi si kecil. Ada anak laki-laki dan perempuan, dan semuanya lembut dan naif yang menawan. Dengan suara putong, Si Hao mengeluarkan binatang laut, segera menyebabkan sekelompok anak-anak menangis dengan keras. Mereka tidak takut sedikit pun, dan bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun bergegas maju. Semua orang dewasa bergegas bergerak untuk menghentikan mereka. Hari ini, kita akan makan jamuan seafood. Si Hao tertawa saat dia berbicara. Dia mengeluarkan setumpuk hidangan laut, seperti kura-kura raksasa, hiu perak, naga banjir laut, gurita iblis. Varietasnya terlalu banyak untuk dihitung. Semuanya aneh dan aneh. Semua penduduk desa berteriak ketakutan. Dilahirkan di Great Wastelands, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka semua tercengang saat mereka menyodok dan mencubit dengan heran. Desa telah banyak berubah. Beberapa lusin batang obat spiritual itu semuanya hidup dan tumbuh dengan kuat. Di tengahnya, masih ada batang obat ilahi itu, pohon persik perak, yang memancar dengan cahaya warna-warni yang bahkan lebih besar. Esensi spiritual seluruh desa dapat dengan jelas dirasakan. Kulit para tetua desa cerah, dan mereka sangat sehat.
Meskipun 2 tahun telah berlalu, sepertinya mereka menjadi lebih kuat. Tubuh mereka tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam desa, seekor ayam mondar-mandir dengan santai. Itu menembakshire house sekilas sebelum berbalik untuk teras berjalan. Tampaknya sangat tenang dan terkumpul. Ini tepatnya ayam harta karun Oktadik. Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, itu sudah menjadi penghuni tempat ini. Selain itu, penduduk desa dengan hati-hati menghargainya. Ini karena telur itu akan bertelur setiap setengah bulan yang memiliki kualitas yang mirip dengan obat-obatan spiritual. Terhadap penduduk desa, ini adalah seekor ayam yang tidak akan mereka tukarkan bahkan dengan segunung emas. Kembalinya Si Hao membuat semua penduduk desa sangat senang, terutama bibi-bibi yang sedang melihat tumpukan makanan. Mereka semua tersenyum, karena mereka akan menunjukkan keahlian memasak mereka. Bagaimana dengan Big Red dan Sechon Baldi? Sherhawagak bingung. Pada saat yang sama, dia juga tidak melihat Ziun dan yang lainnya. Mereka telah memasuki pegunungan. Selama periode waktu ini, mereka datang dan pergi. Mereka hanya akan kembali setelah beberapa hari, jadi mereka mungkin mencari perbendaharaan tertinggi atau tanah besar, kata Sechont Baldi. Si Hao menjadi yakin. Bibi elang sisik hijau sudah mulai menjelajah 2 tahun lalu, dan sekarang dengan burung merah besar dan yang lainnya, kekuatan kelompok mereka seharusnya cukup besar. Danau di kejauhan jernih dan terang. Ikan emas besar akan menerobos permukaan air dari waktu ke waktu. Di pantai, luan kecil akan berkeliaran dengan santai. Lebih jauh lagi, ada sekitar selusin unicorn yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Mereka dengan cepat berlari, dan di antara mereka, ada satu yang sangat gagah. Itu benar-benar seperti kuda surgawi. Itu bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, dan kecepatannya sangat hebat. Dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depan Si Hao. Kepalanya yang besar bergesekan dengan tubuhnya untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Little White sekarang menjadi binatang buas, jauh melampaui masa lalunya dalam hal kekuatan. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, sekarang tidak hanya makan rumput dan buah-buahan liar, tetapi juga daging. Selain itu, binatang buas yang diburunya semuanya sangat kuat. Kembalinya Si Hao jelas merupakan peristiwa yang penuh tawa dan kebahagiaan. Semua anggota klan sangat gembira, dan segera setelah itu, asap mulai naik dalam bentuk spiral. Semua jenis makanan laut masuk ke dalam panci. 2 tahun telah berlalu, dan teman masa kecilnya sudah tumbuh dewasa. Bahkan King Feng telah cukup dewasa, tidak lagi tampil semuda dan selembut dulu. Kakak kecil, kali ini, kamu harus membawaku ketika kamu pergi lagi. Dia sangat berharap, ingin menjelajahi tanah di bawah langit bersama. Aku akan memikirkannya, kata Si Hao. Dia tidak tahu seperti apa kakeknya saat ini, jadi dia ingin memahami situasinya sebelum membuat keputusan. Akhirnya, semuanya sedikit tenang. Setelah percakapannya dengan klan berakhir, Si Hao sekali lagi kembali ke pintu masuk desa di bawah pohon willow besar. Dia mulai menanyakan tentang detail situasi saat ini. Kata-kata Dewa Willow sangat singkat seperti sebelumnya. Itu berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, dan itu semua adalah hal yang dipelajarinya dari alam Dewa Kekosongan. Apa? Kakek menembak jatuh Raja Hujan dengan satu panah. Si Hao benar-benar terkejut. Dia menatap kosong, dan kemudian wajahnya memerah dengan tetesan air muncul. Dia tahu bahwa kakeknya pasti menjadi gila karena marah setelah mengetahui tentang apa yang terjadi padanya saat itu, dan itulah alasan mengapa dia mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Dia bisa mengerti betapa sedihnya keadaan pikirannya saat itu. Tindakan kakeknya juga bisa dianggap membantunya mengeluarkan napas tertahan. Tulang makhluk tertinggi Si Hao dicungkil, dan dia menderita selama beberapa lusin tahun. Hanya setila dua iblis agang mungkul kembali, semuanya berubah menjadi lebih baik. Kakek, kamu benar-benar kuat,
Ketika Si Hao mendengar bagaimana kakeknya membunuh laba-laba hijau bermata hitam kuno, dia mulai menghela nafas dengan lebih kagum. Kakeknya terlalu kuat. Kembalinya dia menandai jalan kekuasaan dan penindasan. Malam itu Si Hao minum bersama penduduk desa di sekitar api unggun. Mereka makan pesta besar bersama sambil berbicara dan tertawa sepanjang waktu. Pintu masuk desa sangat hidup. Itu karena dia akan pergi keesokan harinya. Dewa Willow, saya tidak menggunakan cabang yang Anda tinggalkan bersama saya. Dia mengambil cabang yang hijau dan subur untuk mengembalikannya. Setelah 2 tahun berlalu, cabang itu masih lembut dan berkilau seperti sebelumnya. Kamu harus membawanya, kata Dewa Willow. Jauh di malam hari, Si Hao sudah memberitahu Dewa Willow tentang bagaimana dia mendapatkan teknik berharga Kunpeng. Sepanjang malam, seluruh pohon terus bersinar, dan dari waktu ke waktu, itu akan bersinar lebih terang. Gelombang kekuatan hidup yang sangat kuat memenuhi udara. Jelas bahwa Dewa Willow menerima wawasan besar, mendapatkan manfaat besar. Pagi-pagi sekali, kabut meringkuk di sekitar puncak gunung yang jauh, menciptakan kabut besar. Sementara itu, Stone Village bersinar cemerlang. Dewa Willow penuh vitalitas, melepaskan energi keberuntungan dan kedamaian sepanjang waktu. Matahari naik ke langit. Si Hao sekali lagi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Banyak orang secara emosional tidak mau berpisah darinya, karena dia akan pergi lagi setelah kembali. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya, karena Si Hao akan menemui kakeknya. Itu adalah pemenuhan mimpi untuk bersatu kembali dengan keluarganya, jadi itu adalah kesempatan yang membahagiakan. Tidak ada yang akan menghalangi dia dari hal seperti itu, dan mereka semua merasa senang untuknya. Dewa Willow, saya ingin mencapai ibu kota negara batu secepat mungkin. Si Hao mengatakan ini karena dia menginginkan bantuan Dewa Willow dalam membuka sebuah lorong. Dia tidak ingin membuang waktu lebih lama, dan ingin bergegas menuju ibu kota itu sedini mungkin. Dewa Willow setuju dan menetapkan tujuan. Itu tidak tepat di dalam ibu kota negara batu, karena penurunan mendadak seperti itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi sebenarnya. Akhirnya, Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja kembali, tetapi dia pergi lagi setelah hanya menginap 1 malam. Kali ini, dia tidak membawa King Feng atau menunggu burung merah besar dan lainnya. Dia terus bepergian sendirian, karena dia merasa bahwa ibu kota negara batu bukanlah semacam tanah suci. Ada terlalu banyak aspek yang tidak terduga, membuatnya sangat berbahaya. Sebuah lorong yang brilian dibuka. Si Hao bergegas masuk dan berbalik untuk melambai kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan, menghilang dalam sekejap mata. Gerbang cahaya tertutup, dan apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa Willow tidak bisa mengantisipasi sepenuhnya. Itu hanya membangun sebuah lorong, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi jutaan li jauhnya. Kali ini, Si Hao bahkan tidak membawa Hairy Ball bersamanya. Dia berlari sendiri di sepanjang lorong yang cemerlang. Dia merasa seolah-olah waktu menjadi kabur dan ruang menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia melakukan perjalanan melalui sejarah. Tiba-tiba, saat melewati suatu wilayah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Bagian itu tiba-tiba menjadi tidak stabil, seolah-olah akan meledak. Itu mulai bergetar hebat. Sementara itu, dia melihat seekor laba-laba yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan pupilnya hitam pekat. Itu sebesar gunung dan sangat menakutkan. Saat ini sedang bertarung sengit dengan makhluk lain. Apa ini? Dia terkejut. Melalui lorong ini, dia sepertinya bisa menyaksikan kejadian di luar. Tepatnya, ada sosok yang bertarung dalam pertempuran hebat di luar. Mereka sangat kuat sehingga adegan itu diproyeksikan ke bagian ini. Itu adalah masalah yang sangat berbahaya.
Itu karena mereka yang memiliki kekuatan seperti ini pasti ahli tertinggi. Apalagi, kebetulan terjadi di luar lorong. Jika bagian ini tidak dibuat oleh Dewa Willow, maka itu pasti akan meledak sekarang. Laba-laba iblis seukuran gunung dan makhluk bersinar yang bertarung dalam pertempuran hebat, Si Hao sangat tercengang. Itu hanya seperti pertarungan antar dewa. Meskipun dia hanya bisa melihat sekilas, kesan yang ditinggalkannya masih bagus. Ibu kota Kekaisaran Negara Batu, Di luar lorong, laba-laba pegunungan itu mencibir. Niat jahatnya melonyak ke ke langit. Si Hao segera terkejut. Pihak lawan adalah laba-laba iblis kuno, tetapi menyebutkan ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Ini semua membuat hati dan pikirannya bergetar. Untungnya, kultivasi Dewa Willow sangat bagus, dan lorong yang dibuatnya tidak mengalami kerusakan apapun bahkan setelah melewati pertarungan dua ahli tertinggi itu. Pada akhirnya, Si Hao muncul di dalam gunung besar. Dia berjalan keluar dari lorong sebelum dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa tempat ini tidak jauh dari ibu kota negara Batu. Hanya ada beberapa ratus li di antara mereka. Dengan kecepatannya, jaraknya tidak terlalu jauh. Sir Hao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menggunakan artefak berharga apapun, tetapi sebaliknya bergantung pada kedua kakinya untuk bergegas menuju dinding raksasa yang legendaris. Akhirnya, dia melihat mereka. Tembok kota yang megah sangat besar. Saat mereka membentang di depannya, mereka tampak sangat agung. Tembok kota itu seperti punggungan gunung, tinggi dan megah. Saya sudah kembali lagi, Si Hao lembut berbicara. Dia dilahirkan di dalam tembok-tembok ini, tetapi dia melakukan perjalanan ke negeri asing ketika dia masih muda. Dia belum kembali selama lebih dari 10 tahun, jadi dia sama sekali tidak mengenal tempat ini. Pikirannya sangat rumit. Selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Dia selalu merasa bahwa jika kekuatannya tidak cukup besar, maka tidak ada gunanya kembali ke ibu kota negara Batu. Menurut rencananya, masih perlu beberapa tahun sebelum dia kembali. Dia tidak pernah berharap ini terjadi sekarang. Pikiran Si Hao rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengambil langkah besar menuju kota besar itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.